Mas Rid MDC 1, Bu. MD ya. MD itu dakwah. Silakan. Bu, Silakan. misal dalam acara resmi harusnya kan kita memakai bahasa baku, Bu. Tapi yang hadir itu kan sebagian orang awam yang tidak begitu paham kalau kita memakai bahasa baku. Nah, itu sebaiknya kita tetap memakai bahasa baku walaupun mereka kurang paham, atau memakai bahasa Indonesia yang tidak begitu, atau memakai bahasa Indonesia yang tidak baku tapi mereka lebih paham apa maksud kita gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi ya, Anda memang saat berbicara harus memperhatikan audiens, ya, memperhatikan audiens. Jadi kalau audiensnya itu bermacam-macam pendidikannya, ya boleh Anda menggunakan kalimat yang menyesuaikan dengan audiens, ya. Jadi tidak harus menggunakan bahasa baku, ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan audiens itu tidak paham. Jadi boleh, misalnya karena orang berkomunikasi itu tidak kaku, ya, tidak kaku harus seperti ini, harus seperti ini. Contohnya saja, contohnya sholat Jumat, ya, itu kan ada yang khutbah, ada yang khutbah itu juga boleh, ya, boleh menggunakan, ya, boleh menggunakan, misalnya Anda membandingkan, Bu, itu di tempat saya kok menggunakan bahasa Jawa, ya, memang tradisinya menggunakan bahasa Jawa, ya, tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting Anda saat akan berbicara awalnya pasti mengatakan, ya maaf karena ini audiensnya bermacam-macam pendidikannya, ya jadi saya akan menyesuaikan, ya. Tidak masalah, boleh saja, ya, boleh. Tapi kalau misalnya Anda berpidato, ya, atau ceramah di lingkungan akademik, ya pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, karena levelnya sama, ya, pendidikannya sama. Jadi Anda harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau misalnya akan memberikan contoh dengan bahasa yang tidak baku, ya diawali dengan kata maaf, ya, maaf. Paham, Mas Ridwan? Ya, Bu, paham. Iya, jadi bahasa Indonesia itu bisa dikatakan tidak kaku, ya, tapi juga bisa menyesuaikan. Karena apa? Karena yang kita ajak berbicara itu pendidikannya tidak sama, tidak selevel, ya. Nah, itu boleh. Orang Jumatan saja boleh kok menggunakan bahasa Jawa. Lah bagaimana memang tradisinya, budayanya menggunakan bahasa Jawa, ya tidak mengapa, boleh saja, ya. Nah, karena apa? Kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak paham, nah, boleh, ya, boleh saja, ya. Tapi kalau misalnya Anda nanti menulis skripsi, menulis makalah, ya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus menggunakan bahasa baku, ya, diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Nanti Anda ini nanti minggu depan UTS, nanti akhir Desember UAS, ya, ujian akhir semester. Maka Anda usahakan membaca buku bahasa Indonesia, ya, yang sudah Anda miliki. Nanti ditanyakan pada Bu Endang, ya. Boleh, karena apa? Karena Anda belum mempunyai buku pegangan bahasa Indonesia dari PPB.
Anda baru download tapi itu tidak di print ya sama saja, ya kan? Kalau di print mahal kok. Habisnya 40.000. Ya. Habisnya 40.000. Sampai jam berapa ini? Sampun. Ya, Mas, Mbak, ya. Karena waktu yang sudah cukup ya, Anda siap-siap belajar. Ya, membaca buku. Ya, yang sesuai dengan materi yang Bu Endang sampaikan. Anda minggu depan UTS usahakan jawab dengan betul, ya. Jangan sampai ada yang salah. Ya, karena waktu, maka ya sudah jelas semua ya. Ya, jelas. Ya, saya akhiri. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belajar ya. Belajar. Ya, sampai jumpa. Ya. Ya, sama-sama.